Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara." Artinya barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia telah kafir, murtad artinya. Zuhur kada sembahyang, sampai orang maghrib kada sembahyang juga, ini orang kafir. Maghrib kada sembahyang, sampai subuh kada sembahyang maghrib juga lagi, ini orang kafir. Nah, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara, artinya barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia telah kafir. Itu bunyi hadis demikian, dan kada ditakwil-takwilkan oleh sebagian sahabat. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Darda, Ibrahim An-Nakhai, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayhi, Abdullah bin Mubarak, Ayyub As-Sikhtiyani, Abu Daud At-Tayalisi. Mereka berpendapat siapa kada sembahyang kafir, mesti mengucap 2 kalimat syahadat. Karena hadis demikian bunyinya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, hadis ini diuraikan menjadi beberapa uraian. Siapa kada sembahyang kafir. Kada sembahyangnya kenapa garang dahulu? Nah, kalau kada sembahyangnya itu karena kulir, itu dia kafir nikmat. Kalau ingin sekada sembahyang karena ingkar kewajibannya, hanya kafir nang bujur. Nah, itu mazhab Syafi'i. Orang kada sembahyang, kenapa kada sembahyang? Maka wajib ulun kulir. Musibah, bala, bencana, hama, wiring, macam-macam itu akibat banyak nang kada sembahyang itu membawa kepada demikian itu. Jadi hukum Islam itu kada ada nang keras, kada ada. Hukum Islam tetap mengamankan nang terbanyak, menyelamatkan nang terbanyak. Nah, di kampung saya kung haja nang kada sembahyang itu sangat berhak datangnya bala, sangat berhak dibinasakan oleh Allah. Saya kungnya apalagi banyak. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia telah kafir, yakni ia mendekati untuk tercabut dari iman dengan keterlepasan talinya dari keruntuhan tiangnya, sebagaimana dikatakan bagi orang yang mendekati sesuatu negeri bahwasanya ia sampai dan memasukinya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man taraka salatan muta'ammidan faqad bari'a min zimmati Muhammadin alaihi salam." Artinya barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia telah terlepas dari tanggungan Muhammad alaihi salam. Nabi kada menanggung, siapa kau lagi menanggungnya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang berwudu lalu ia membaikkan wudunya, membaguskan wudunya, kemudian ia keluar berangkat dengan sengaja untuk salat, maka sesungguhnya ia dalam salat selama ia menuju kepada salat. Kita berwudu dengan baik sempurna, berjalan menuju masjid berapa langkah, selama kita berjalan itu hukumnya adalah pahalanya pahala orang sembahyang, pahalanya pahala sembahyang. Dan sesungguhnya dicatat baginya dengan salah satu dari 2 langkah sebagai kebaikan, dan dengan 1 langkahnya yang lain dihapus 1 kesalahan daripadanya. Apabila salah seorang daripada kalian mendengar iqamah, maka tidak seyogianya baginya untuk terlambat. Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid, dari langgar. Mereka bertanya, mengapakah hai Abu Hurairah? Ia menjawab, karena banyak langkahnya, banyak langkahnya, banyak hitungan pahalanya. Dan diriwayatkan, inna awwala ma yunzaru bihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-salatu. Artinya sesungguhnya awal amal hamba yang dipandang pada hari kiamat adalah salat. Jika didapati salat itu sempurna, maka diterima daripadanya dan seluruh amalnya. Orang tuh sembahyangnya sempurna, diperiksa, lulus, amalan lain tuh kada dihisap lagi, kayak apa puasanya, kayak apa zakatnya, lulus semua Anda.
Dan jika didapati salat itu kurang, maka salat itu dikembalikan atasnya, ditolak, dan juga seluruh amalnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Hurairah, mur ahlaka bis shalah fa innallaha ya'tika bir rizqi min haitsu la yahtasib. Artinya, hai Abu Hurairah, perintahkanlah keluargamu untuk salat, maka sesungguhnya Allah akan mendatangkan rezeki bagimu dari sisi yang tidak kamu perkirakan. Jadi sembahyang jangan dianggap sebagai penghalang rezeki. Sebaliknya, sembahyang itu adalah sumber mendatangkan rezeki yang tak terduga. Sebagian ulama berkata perumpamaan orang yang salat itu seperti pedagang yang tidak memperoleh keuntungan sehingga murni modalnya. Demikian juga orang yang salat tidaklah diterima salat sunat sehingga ia menunaikan fardu. Jadi jangan hendak sembahyang sunat kalau masih ada hutang fardu. Itu aja dikada. Bisa 10 tahun, 20 tahun kata karuan sembahyang, belang kambingan, sekarang tubat. Jangan hendak menggawi sembahyang sunat, Allah kada menerima. Jadi sembahyang fardu sisanya qadaan, qadai asar, qadai zuhur, itu aja digawi. Orang gawi qabliyah asar, seorang mengqada zuhur. Orang menggawi ba'diyah zuhur, seorang menggawi mengqada apa pokoknya samuan waktu digunakan untuk mengqada. Amun nggawi sunat, Allah kada menerima juga apa? Mun hutang masih ada. Nah, jadi mereka-mereka yang dahulunya banyak kada sembahyang fardu, kada usah nggak bisa sembahyang sunat. Itu aja dikadai. Allah kada menerima kalau itu belum ditunaikan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, apabila datang salat, maka berdirilah kamu kepada apimu yang telah kamu nyalakan, lalu padamkanlah api itu. Artinya sembahyang itu memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala.